Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Irwin Pratama Channel. Jadi pada video kali ini kita akan kedatangan sebuah paket dari Xiaomi Indonesia. Ya, tepatnya gue beli langsung di website resminya Xiaomi di xiaomi.co.id. Dan untuk isi paketnya ini adalah sebuah alat yang bisa ngebantu kita untuk menjadikan televisi ataupun monitor jadul yang kita punya itu bisa jadi ada smart TV-nya. Yap, sesuai dengan yang ada di judul juga kali ya. Ini adalah sebuah produk dari Mi TV Stick. Ya, dan nanti kita akan coba lihat nih seperti apa bentuknya. Sebenarnya produk udah lama ya. Udah mungkin umurnya udah bisa dibilang 2 sampai 3 tahun ya. Tapi waktu itu sempat Mi TV Stick itu mengeluarkan dua jenis. Yang pertama adalah Mi TV Stick yang Full HD yang 1080p resolusinya. Yang kedua adalah Mi TV yang 4K. Nah, tapi ternyata Mi TV yang 4K itu sudah tidak sudah tidak ada lagi di store-nya, dan sekarang adalah yang versi 1080p-nya dengan harga yang sebenarnya kalau kita mau beli langsung ke tokonya ya, ke toko offline, ini tuh masih mahal ya, masih di angka 599.000. Nah, tapi kemarin pas gue cek di website resmi xiaomi.co.id itu lagi diskon, dan selain lagi diskon, jadi harganya dari 599 itu jadi 500 berapa ya, 513 kalau nggak salah ya, saya agak lupa juga 400-an, bahkan 470.000. Pokoknya di total tuh dia diskon dari Xiaomi-nya, terus habis itu ditambah lagi potongan 50.000, jadi totalnya 475. Nah, karena 475.000 itu dia nggak gratis ongkir, karena gratis ongkir itu minimal harus 500.000 pembeliannya. Makanya di sini gue nambah juga produk, yaitu Mi headset basic gitu ya, dari Xiaomi seharga 65.000. Jadi biar gue dapat gratis ongkir. Dan ini dia produk dari Mi TV Stick-nya dengan packaging yang sama ya kayak sebelumnya, kayak yang versi pertama, tapi ada sedikit perbedaan. Mungkin nanti kita lihat di isi dalamnya ya. Kalau di versi Mi TV Stick yang dulu itu dia nggak dapet dongle atau converter HDMI ya. Jadi dia nggak dapat konverter HDMI yang kecil yang untuk memperpanjang si kabel HDMI-nya, supaya kalau misalnya kalian nyolok di TV yang ada di tembok itu dia nggak langsung kena tembok gitu ya, si Mi TV Stick-nya, tapi bisa melalui kabel konverter dulu. Dan ini spek-speknya, ini sebenarnya speknya juga basic banget, karena dia cuma punya RAM 1 GB, yang dimana untuk TV sebenarnya RAM 1 GB itu nggak rekomen ya, karena udah lumayan berat juga, dan aplikasi di TV juga semakin banyak. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana performance-nya ya di saat gua coba pasang di monitor gua, lebih tepatnya, karena gua nggak punya televisi. Jadi gua punyanya monitor LG Sonic View. Itu dulu gue beli di harga 2,8 kalau nggak salah, 2,8 juta itu dulu untuk gue pakai live streaming gaming. Di dusnya ini menggunakan gunting. Nah, gue nggak tahu nih kalau video kayak gini, kalau ada gunting seperti ini apakah kena copyright atau enggak ya? Kena copyright, kena strike atau enggak? Mudah-mudahan sih aman ya. Kita buka aja, kita lihat isi dari boxnya ada apa aja teman-teman ya. Apakah benar tadi sesuai prediksi gue di awal? Dan yes, this is it. Ini adalah si Mi TV Stick-nya beserta kabel-kabel bawaannya, dan juga di situ kita lihat ada remote juga ya, jelas. Ini remote-nya basic juga, karena di semua TV-nya Xiaomi itu remote-nya kayak gini bentuknya ya. Dan bahkan kalau misalnya kalian remote-nya hilang atau remote-nya rusak, itu di marketplace, di Shopee atau Tokopedia dan lain-lain, itu udah ada yang jual ya. Ini kalau nggak salah harganya 50 ribuan deh kalau nggak salah ya. Nah, ini gue dapat colokannya, kepala chargernya,
Dan ini besaran wattnya adalah 5 volt 1 ampere ya. Jadi memang kalau untuk kalian menyalakan TV itu nggak perlu menggunakan watt yang besar ya. Artinya supaya menjaga si Mi TV stick-nya itu tetap awet gitu loh. Karena kalau terlalu besar dayanya takutnya itu berpengaruh ke Mi TV stick-nya. Dan itu tadi kabel konverternya ya. Kabel untuk memperpanjang HDMI-nya kita dapat. Ini adalah kabel chargingnya atau kabel untuk menyalakan si Mi TV-nya. Dan ini menu utama kita hari ini yaitu si Mi TV stick-nya ya. Kita lihat teman-teman, bahan materialnya memang biasa banget, dia terbuat dari plastik tapi termasuk plastik yang bagus, plastik yang kokoh juga ya, dan dilapisi dengan plastiknya ya. Dan ya nanti kita akan coba buka, kita akan langsung tes aja ya di monitor yang gua punya. Dan di sisi ini adalah kelengkapannya dari Mi TV stick yang Oke, sekarang kita akan langsung aja mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan si Mi TV Stick ini jika dikoneksikan ke monitor ya. Dalam hal ini karena balik lagi gue cuma punya monitor, jadi silakan diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Dan jadi di samping Mi TV Stick ini ada lubang colokan USB Type B ya, Type A sorry, USB Type A, dan dia masih pakai USB yang versi lama ya, bukan USB-C. Dan yang satunya lagi dicolok ke adapter charger. Kemudian nanti adapter chargernya langsung dicolokkan aja ke stop kontak. Oke. Nah, jadi nanti dia berfungsi sebagai pensupport daya supaya si Mi TV stick-nya ini bisa menyala. Dan kemudian Mi TV stick-nya ini nanti akan ditaruh di kabel colokan HDMI yang ada di belakang TV-nya. Nah, karena ini gua masang TV-nya adalah di dinding ya, jadi butuh yang namanya converter HDMI to HDMI. Jadi supaya kabelnya ini dia nggak mentok ke tembok, melainkan dia turun ke bawah dan nanti akan langsung disambungkan ke Mi TV-nya. Caranya cukup mudah, tinggal dipasang aja adapter kabelnya, kemudian nanti adapter kabelnya dicolokkan ke Xiaomi TV stick-nya atau Mi TV stick. Nah, nanti kita akan langsung coba mendemonstrasikan TV stick ini ketika dalam kondisi menyala. Let's go. Oke, kita lihat setupnya sudah selesai. Sekarang langsung aja gue coba nyalakan Mi TV stick-nya melalui monitor, dan di sini kita langsung disuruh untuk login via Google ya, via Gmail. Langsung aja silakan kalian login dengan email kalian masing-masing pastinya, karena nanti kita juga akan bisa download aplikasi ya di TV kita, supaya nanti kita bisa menginstal banyak banget aplikasi-aplikasi yang berguna pastinya untuk sehari-hari, seperti YouTube, ada apalagi Netflix ya, ada Prime Video, ada Disney Plus, Hotstar, mungkin ada juga sih sepertinya ya, tapi gue jarang pakai. Kemudian nah ini kita coba koneksikan ya. Sebenarnya yang paling awal itu dia mengkoneksikan si remote-nya dulu, tapi karena tadi gua lupa ngevideoin, jadi langsung ke konektivitas Gmail-nya atau email kalian yang harus masuk ke si Mi TV Stick-nya. Kenapa wajib mengkoneksikan Gmail? Supaya tadi ya bisa download aplikasi dan juga lebih mempermudah untuk TV-nya gitu. Dan ini adalah tampilan awal dari Mi TV Stick-nya. Jadi ini tampilannya masih basic banget dan belum update ya. Harusnya tampilannya nggak seperti ini. Jadi tampilan barunya itu lebih futuristik, lebih informatif juga. Nanti kita akan lihat yang versi terbarunya seperti apa. Jangan lupa untuk menyambungkan speaker ya, karena ini gua pakai monitor. Jadi gua akan menyambungkan speaker Bluetooth yang gue punya ke si Mi TV Stick-nya. Tinggal cari aja di pengaturan device dan juga remote ya. Kemudian pilih Bluetooth dan di situ akan ada Bluetooth speakernya, langsung dikoneksikan aja. Ini gampang kok. Jadi semua menunya ada di pengaturan
ya, mau itu WiFi, Bluetooth, kalian mau apa namanya case mirror dari laptop atau dari handphone ke Mi TV stick-nya itu juga bisa gitu ya. Oke, sudah terkoneksi. Nah, nanti setelah ini kita akan lihat perubahan tampilan dari menu Mi TV stick-nya yang versi terbaru ya, karena ini masih yang versi terlama. Let's check it out. Oke, ini adalah tampilan Mi TV Stick yang terbaru ya. Jadi kalian bisa lihat tampilannya lebih informatif. Ada bagian menunya, ada bagian di sini ada keterangannya new look ya, dan lebih easier juga untuk diakses ya. Baik itu semua tayangan itu ada di menu utama ya, baik itu Netflix, YouTube, apalagi tuh ada Prime Video mungkin dan lain sebagainya. Cuma catatan dari gua adalah kalau kalian mau menggunakan ini khususnya untuk live streaming, misalnya live streaming di Netflix atau live streaming di uh, TV ya, nanti akan gua ajarin juga tutorial bagaimana caranya kalian bisa nonton TV siaran lokal dan internasional di Mi TV Stick. Satu hal yang harus kalian ketahui adalah ini internetnya harus kenceng teman-teman. Jadi jangan sampai internet kalian itu hanya 10 sampai 20 Mbps mungkin, karena itu agak susah. Minimal banget ada di 30 sampai 50 Mbps gitu ya. Nah, nanti kita akan langsung coba mendemonstrasikan ya bagaimana caranya untuk menonton TV, khususnya TV lokal dan TV internasional. Oke, bagi kalian yang mau akses televisi, kalian disarankan untuk mendownload aplikasi TV Mate ya, aplikasi yang ada di Play Store yang ada di Mi TV Stick ini. Silahkan kalian cari aja nanti, yaitu aplikasi namanya TV Mate. Nah, setelah itu nanti di aplikasi TV Mate itu kalian bisa melakukan apa namanya update playlist, yang mana update playlistnya ini nanti bisa kalian beli di Shopee ya. Jadi kalian harus berlangganan ya, tapi berlangganannya ini murah banget teman-teman. Untuk sekelas TV lokal dan internasional semuanya itu kalian hanya mengeluarkan kocek Rp10.000 kurang lebih, kalian bisa dapat channel TV sebanyak ini ya. Dari ini TV lokalnya ada RCTI, SCTV, MNC, semuanya lengkap, banyak, dan ada berbagai macam link yang bisa diakses ya dari TV-TV tersebut ya. Bahkan nanti juga gua kasih lihat ada channel HBO ya untuk kita nonton film dan sebagainya. Walaupun kadang ada beberapa channel TV yang nggak bisa diklik karena memang dia tergantung server ya. Kalau servernya lagi bagus berarti dia bisa nayangin dengan baik, tapi kalau servernya mungkin lagi down dan semacamnya itu tayangannya nggak tayang gitu loh. Tapi jangan khawatir, karena kalau yang gue cek ini untuk TV nasional atau TV lokalnya itu aman. Hanya beberapa yang TV internasional aja nih, yang kayak HBO gini-gini yang masih agak apa namanya, masih agak sulit untuk diakses seperti itu. Dan ini contoh, gua kasih lihat channel TV lokalnya ya. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman review singkat dari gua terkait Mi TV Stick 1080p ini yang Full HD. Menurut gua ini masih sangat worth it untuk zaman sekarang. Cuma memang dari sisi hardware dia masih agak kurang karena RAM-nya cuma 1 GB, jadi agak sedikit lag ya. Tapi nggak apa-apa, masih bisa playable lah, masih bisa dipakai dengan baik untuk tahun 2025 seperti sekarang. Jadi ya mungkin itu aja video dari gua. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.